Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada. Lagi dan lagi back to again masih bersama RG Nanda kembali dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Dalam formasi 16:27 waktu Indonesia Barat ya. Edisi hari Sabtu tepat pada tanggal 9 Agustus 2025. Kita punya tamu istimewa yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Ya, beliau merupakan sosok anak muda berbakat, berprestasi dan penuh semangat ya. Dengan gelar Third Runner Up Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2024, Miftahul Berkah Siregar ya. Rekan-rekan semua dari tadi siang ya, atau tadi pagi lebih tepatnya, kita udah up player jadi dan juga tadi siang udah diumumkan juga akan ada talk show bersama adik Miftahul yang juga merupakan siswi dari MTSN 1 Kota Padang Sidimpuan ya. Dan kita akan ngobrol santai tapi penuh makna ya tentang dunia anak berprestasi, semangat melestarikan budaya serta perjalanan seru Miftahul hingga bisa melangkah ke panggung nasional ya. Jadi jangan kemana-mana karena ini bukan sekedar cerita lomba tapi cerita inspirasi. Dan juga untuk rekan semua yang ingin berpartisipasi bersama RG Nanda, langsung aja hubungi di nomor 0822 99996105 ya. Tapi untuk pertama mungkin kita sapa dulu ya. Selamat sore adik Miftahul, apa kabar? Selamat sore Bang. Oke, aduh, gimana kabarnya sore hari ini? Baik? Alhamdulillah baik sekali. Oke, tapi karena Miftahul ini kan punya track record yang bagus ya, alhamdulillah. Sebelum itu mungkin Miftahul ya boleh kenalan dulu ya sama pendengar ragam semuanya dari pribadi dulu, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Berkah Siregar, The Third Runner Up Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2024. Oke. Saya bersekolah di MTSN 1 Kota Padang Sidimpuan dengan Ibu Kepala Hajjah Asriana MAG. Saya menduduki bangku di kelas 86. Oke, berarti sekarang lagi duduk di kelas 2 SMP ya lebih tepatnya ya Miftahul. Oke, ini Miftahul ini kan nama panjangnya Miftahul Berkah Siregar ya. Akrab disapa dengan apa siapanya namanya? Akrab disapa dengan Miftah. Miftah lagi tepatnya. Oke, maksudnya biar RG Nanda Miftah gitu ya. Oke, adik Miftah ini ya. Kita tanya lagi ya untuk adiknya sebenarnya bagaimana ya mungkin awalnya adik Miftah ini bisa ikut ajang Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2024 kira-kira ini. Boleh dikasih tahu untuk pendengar kita silakan. Terima kasih Bang. Sebelumnya, dari saya masih kecil, saya sangat mencintai sejarah, budaya, dan prakarya. Dari saya masih kecil, saya sudah banyak membuat hal-hal yang luar biasa seperti celengan, gitar, dan lain-lain. Jadi, saya tertarik untuk mengikuti ajang kompetisi Putri Kebudayaan Cilik Nusantara ini karena saya ingin lebih memperdalam tentang budaya. Oke, waduh, ternyata dari kecil udah punya minat dan bakat yang luar biasa ya, tadi membuat celengan, bermain gitar dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu hilal pertanda dari kecil ya untuk Miftah ya. Oke, kalau mungkin kita tanya lebih eksplisit lagi mengenai pengalaman Miftah sewaktu mengikuti ajang berkompetisi nasional ini ya. Kira-kira apa nih yang Miftah rasakan waktu itu saat menjadi third runner up ya untuk Miftahul pada saat itu juga? Saya merasa sangat bangga dan sangat senang sekali Ya. karena saya bisa mengemban gelar yang selama ini saya inginkan dari kecil, yaitu gelar Putri Kebudayaan Cilik Nusantara. Karena dari situ saya sangat banyak diajari dan belajar tentang kebudayaan Indonesia, khususnya wilayah Nusantara. Oke, bagus sekali ya. Berarti memang dari rekan tahu Miftah ini, adik Miftah ini sedari kecil memang udah punya niat nuansa memang yang besar untuk mengenal masalah kebudayaan ya. Tapi kalau kita tanya lagi ya, maksudnya menjadi inspirasi juga mungkin untuk anak-anak, adik-adik di luar sana yang lagi dengerin, stay tune One Up program untuk adik Miftah nih ya. Sewaktu lomba nih, adik Miftah itu sebenarnya budaya daerah apa nih yang Miftah bawakan atau mungkin hal-hal apa aja yang Miftah bawakan di panggung pada saat itu? Karena kita tinggal di wilayah Kota Padang Sidimpuan, yaitu Sumatera Utara, budaya yang Miftah bawakan adalah bulang, ulos, dan tortor.
Oke, bulang, ulos, dan tortor. Oke, itu kemarin cara memperagakannya atau mungkin itu dikenakan, dipakai atau bagaimana cara mendemonstrasikannya di depan hadapan juri? Pasti ada jurinya dong ya waktu saat itu. Jadi Miftah itu kemarin apa aja nih pergerakan atau perlakuannya dari ketiga adat budaya tadi? Boleh disampaikan juga kira-kira? Oke. Mhm, Kalau adat budaya Bulang mhm, itu saya mengenakan pakaian adat nasional custom. mhm. Customnya itu adat budaya Bulang. Oke, Nah, terus itu dilapisi oleh ulos. oke, mhm, Nah, terus kalau untuk budaya Tortor, mhm. Miftah menampilkannya secara langsung di depan Oke. umum. Berarti itu langsung menari gitu dengan tarian tortornya. Waduh, ini berarti banyak sekali ya yang harus dipersiapkan untuk mengikuti ajang ini ya. Oke, tapi sebelum kemarin ya, sebelum Miftah melanjut lebih ke nasional, sebelum meraih ke nasional ini ada nggak seleksi dari daerah atau apa sebelum menuju nasional kemarin? Boleh disampaikan juga kira-kira? Ya pastinya ada seleksi Mhm. untuk memilih yang terbaik di Ya. antara yang terbaik. Ya betul banget ya. Berarti kemarin itu ada seleksi dari tingkat kota, provinsi atau apa dulu nih kemarin? Dari tingkat kota dulu ke Kota dulu. provinsi lalu ke Oke. nasional. Oke, berarti dari kota lolos gitu ya, masuk provinsi lolos lagi gitu ya, sampai sekarang ke nasional ya, luar biasa sekali untuk Miftah memang untuk rekan semuanya. Dan satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita jeda ya Miftah ya, dari kan tadi Miftah bawakan apa ya, bulan, ada tari tortor juga. Nah, latar belakang dan mengapa ya kira-kira Miftah membawakan dari ketiga budaya tadi dan juga mungkin apa kira-kira makna spesialnya bagi Miftah secara pribadi? Miftah membawakan adat Mhm. budaya Bulang karena Bulang itu sudah ada dari sejak zaman dahulu, Oke. yaitu perhiasan yang dipakai oleh pengantin wanita. Mhm. Dulu Bulang itu terbuat dari emas asli yang dilapisi dengan logam, ya kan? Ya. Nah, terus ulos itu ditenun sendiri oleh tangan-tangan para pendahulu adat kita. Oke. Nah, terus kalau untuk tortor itu sudah ada sejak zaman dahulu. Mhm. Tortor sudah menjadi tradisi adat yang termasuk sakral. Iya betul sekali ya. Waduh, ini benar-benar Bib. Tadi selain dari fashion look ya ini yang udah waduh menggambarkan seorang putri gitu ya. Ya, ternyata wawasannya juga Masya Allah nih luas sekali dari sejarah, bentuk, dari kostum juga ternyata Miftah hafal semua atau mungkin itu salah satu syarat juga kalau ingin menjadi putri runner up tingkat nasional ya rekan-rekan semuanya. Tapi sebelum itu karena memang kita butuh break session juga untuk rekan-rekan semuanya, tetap kalian bisa berpartisipasi atau mungkin menanyakan satu dua kata kepada adik Miftah mengenai pengalaman tata cara mungkin untuk kalian yang ingin berkembang juga menjadi seorang putra putri lainnya. Langsung aja hubungi di nomor 0822 9999 dan kita akan jeda dengan beberapa iklan dan stay tune terus hanya di One Five Prime ya Lifestyle. Ya masih di kawasan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan-rekan tadi kita sempat jeda sesaat. Walaupun kondisi cuaca kita lihat di wilayah Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya hujan deras ya, tapi ini cocok banget untuk menemani ruang dengar dengan talk show yang inspirasi bersama adik Miftah di sore hari ini ya. Kita lanjut lagi, tadi kita di akhir sudah bahas mengenai makna dari bulan dan juga tari tortor yang tadi langsung dipraktikkan oleh adik Miftah saat tampil ya tentunya. Ini adik Miftah kan tadi kita udah sempat singgung ya, ada step by step sebelum menuju nasional. Jadi saat ini apakah masih ada lanjutan lagi sekiranya mungkin kan ada nasional pasti harusnya yang go internasional nih harusnya nih. Ada nggak kelanjutan sekiranya kapan schedule-nya, waktunya ya, di mana lokasinya atau mungkin ada nggak alur yang terstruktur lagi untuk itu? Mungkin ada Miftah boleh dijawab. Oke, untuk ke tingkat internasional sudah pastinya ada, Ya. yaitu nama ajangnya Supermodel Internasional 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan 9 tanggal 16 sampai 20 tahun 2025 di Malaysia, tepatnya Kuala Lumpur. Oke, Masya Allah. Berarti dalam waktu yang dekat ya bulan 9 ini di KL, Malaysia. Waduh, Masya Allah ini yang skala internasional. Nah, ini di Miftah kan ini kita masih skala nasional nih. Kalau dari info ya Adik Miftah dapatkan mungkin dari naungan yang
berada di bawah naungan Adik Miftah hingga ikut di lomba ini, kira-kira berapa orang nih yang akan ikut berkompetisi ke ajang internasional dari Indonesia? Jika yang ingin ikut berkompetisi ke ajang internasional, Mm-mm. kami sebagai model dari Pesona Kreatif Indonesia dan Karisma Mode Mm-mm. itu biasanya disarankan untuk ke ajang-ajang yang berbeda. Oke. Jadi Mm-mm. untuk ajang yang supermodel internasional kami diutus ada 2 orang. Ada 2 orang ya. Yang pertama saya Oke. sebagai The Chair Runner-up Putri Kebudayaan Cilik Nusantara Mm-mm. dan yang remaja dari Jawa Barat. Waduh, dari Jawa Barat ya. Waduh, Miftah ya 2 orang yang akan diutus untuk skala yang internasional tadi. Miftah dengan salah satu lagi yang dari Jawa Barat. Waduh, Masya Allah, ini untuk rekan-rekan semua ya. Dalam edisi ini ternyata dari Kota Padang Sidimpuan ini memang membawakan nama yang harum sekali melalui Adik Miftah untuk kali ini. Ajang yang internasional hanya diwakili oleh 2 dari Indonesia, salah satunya dari kota kebanggaan kita, Kota Padang Sidimpuan ya. Tapi sebelum itu tentunya untuk Adik Miftah dengan pengalaman sekarang, wawasan sekarang, persiapannya udah sangat matang sekali ya. Tentunya Adik Miftah mungkin boleh ya dikasihkan satu apa istilahnya amunisi mungkin ya untuk adik-adik yang akan berkompetisi selanjutnya. Kira-kira menurut Adik Miftah ini ya, kenapa sih penting bagi generasi muda ya untuk mencintai dan melestarikan budaya daerah masing-masing dari sepengalaman Adik Miftah aja? Oke, saya sebagai Chair Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2024 sangat ingin mengajak semua adik-adik, kakak-kakak, dan abang-abang untuk mengikuti lomba pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Cilik Remaja Nusantara Sumatera Utara 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 30-31 Agustus 2025 di Gedung Nasional. Nah, di ajang ini kita akan dilatih untuk mendalami budaya lebih dalam lagi. Karena kalau bukan orang Indonesia yaitu kita, siapa lagi yang melestarikannya? Jangan sempat budaya itu hilang ditelan masa. Waduh, ini Erjinanda makin terbuka ya. Walaupun Erjinanda secara pribadi Ananswar gitu ya, sering menyapa orang, ini Adik Miftah ini untuk mengobrol dengan orang yang mungkin banyak yang mendengarkan station ini di depan publik gitu dan lain sebagainya, ternyata nggak gentar, suaranya sangat deep gitu ya, bagus sekali memang. Waduh, Erjinanda support ya untuk rekan-rekan semua yang lagi dengerin, mungkin bisa support Adik Miftah juga ya nantinya tentunya. Tapi ini untuk Adik Miftah ya dengan pembahasan yang komprehensif, penyampaian yang sangat klimaks kalau menurut Erjinanda sore hari ini ya. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar selama persiapan lomba yang pernah Miftah ikuti? Tantangan yang terbesar yang pernah Miftah alami selama mengikuti ajang kompetisi ini ialah keberanian harus ada dalam diri dan kepedean kita untuk tampil di depan banyak orang juga sangat diperlukan. Dukungan dari kedua orang tua, juga mental yang bagus dengan didikan yang bagus dari sekolah kita yang belajar ini harus ada semaksimal mungkin untuk kita bisa menjadi yang terbaik di ajang kompetisi tersebut. Waduh, saya hampir merinding bulu kuduk saya ini mendengar dari Miftah ya. Ini kalau kita berbicara tentang tantangan, ternyata pertama itu kita harus percaya diri ya untuk rekan-rekan semua dan adik-adik di luar sana. Yang kedua tentunya ada support dari keluarga, orang sekitar. Kalau masih sekolah dari guru, teman, mungkin dari orang-orang yang berpengaruh bagi kita. Ini Adik Miftah udah tahu ya cara-cara untuk mengkontrol emosional juga kesibukannya. Waduh, balance banget tentunya. Tapi untuk Miftah ya, dengan posisi yang harus kita bahas mulai tadi tentang tantangan yang dihadapi oleh Miftah saat ini, sebenarnya Adik Miftah kan sekarang bersekolah di MTSN 1 Kota Padang Sidimpuan ya, duduk di kelas 8 atau kelas 2 SMP saat ini ya. Jadi Adik Miftah selama dengan kesibukan yang mungkin cukup riuh, cukup rempong ya, tentunya banyak menghabiskan waktu ekstrakurikuler di luar ya, banyak persiapan dengan mentor, dengan desainer dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana cara Miftah ini membagi waktu antara sekolah, latihan, dan kegiatan lainnya kira-kira untuk bisa membahas tentang manage waktu juga untuk pendengar kita semuanya? Oke, jadi menurut Miftah yang paling utama adalah
menjaga kesehatan tubuh. Oke. Karena tanpa kesehatan tubuh, pastinya kita tidak akan bisa melewati masa-masa ini semuanya. Karena yang paling penting itu adalah tubuh kita harus fit dan sehat. Nah, terus kalau Miftah cara membagi waktunya, biasanya itu Miftah tidak tidur siang, Oke. langsung tidur malam ya kan. Dan ada puding juga, Aduh ya. seperti madu, susu, dan sering makan sayur juga. Oke. Nah, karena Miftah sekretaris OSIM juga di sekolah, Oke. jadi kadang Miftah kewalahan ya kan. Betul. Tapi syukur alhamdulillahnya Bapak Pembina dan Ibu Pembina, yaitu Pak Rizky Bahar Tempu Bolon juga Miss Dewi, memberikan kepada Miftah waktu untuk beristirahat. Jadi kadang Miftah tidak terlalu kewalahan atau kelelahan. Nah, untuk mengatur waktunya itu harus lebih diperhatikan. Ya, seperti yang ada diutamakan, yang ada untuk nanti saja gitu. Oke, baik ya. Berarti udah ternyata ada plot twist baru ya rekan-rekan. Selain dari adik Miftah ini yang menjadi Putri Kebudayaan Cilik tahun 2024, ternyata dia juga mengemban apa tadi ya, sekretaris ya, sekretaris OSIS di MTSN 1 Kota Padang Seripan ini. Waduh, sibuk ketemu sibuk, harusnya ini ambruk harusnya ya, tapi dia adik Miftah karena mungkin kontrol dari keluarga yang bagus, lingkungan yang harmonis, teman-teman yang sangat support juga ya, dan tentunya tadi ada pembina-pembina yang selalu bertanggung jawab, dan tentunya dengan nutrisi puding ya tadi kalau kata adik Miftah harus terpenuhi juga. Oke, ini mungkin satu tanggapan lagi untuk adik Miftah sebelum kita jeda lagi, sebelum menuju nanti di closing statement kita yang untuk adik Miftah. Pada saat ini, di terakhir ini mungkin siapa saja menurut adik Miftah secara pribadi mungkin yang paling banyak mendukungnya berjalannya Miftah hingga bisa berprestasi di tingkat nasional hingga mencapai titik diri yang sekarang bagi adik Miftah? Silakan. Oke, terima kasih Bang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sekali kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan banyak dukungan, yang bahkan lebih repot dari saya. Sudah ada kerjaan di luar, ngurus saya lagi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Om Ilham Karisma sebagai desainer sekaligus RD saya. Saya juga berterima kasih kepada coach sekaligus makeup artis saya, Om Talaat. Nah, saya juga berterima kasih kepada om-om yang sudah membantu saya hingga di titik ini. Saya juga ingin berterima kasih sekali kepada sekolah saya, yaitu MTSN 1 Kota Padang Sidimpuan, terkhusus Ibu Kepala dan Bapak Ibu Guru, serta teman-teman saya yang selalu mendukung saya, memberikan nasihat, motivasi, bahkan support lebih yang luar biasa. Dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman Radio Raw FM serta abang yang telah memberikan saya waktu untuk bersosialisasi dengan cara komunikasi pada hari ini. Saya juga ingin memohon dukungan dan perhatian dari pemerintah, khususnya Kota Padang Sidimpuan, Bapak Wali Kota dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk lebih memperhatikan kebudayaan daerah kita. Sekian, terima kasih. Oke, baik ya, itu waduh, jadi kata-katanya sudah tersusun dengan rapi, terstruktur dari awal hingga akhir. Adik Miftah luar biasa sekali ya, betul sekali, karena memang kita melestarikan budaya mulai dari dini untuk adik-adik yang sedang berprestasi luar sana, berjuang untuk membawa adat budaya kita semuanya. Tentu ini perlu perhatian dari pemerintah setempat. Bagaimana kemudian dari mereka yang pemangku kebijakan itu bisa memberikan suara, aspirasi, support dalam bentuk apapun untuk adik-adik kita sehingga bisa meringankan langkah mungkin bagaimana nanti hingga bisa mencapai kancah internasional yang akan nanti insya Allah Miftah akan mungkin berangkat ke KL di bulan 9 nanti tentunya ya. Jadi untuk rekan Raw semuanya kita akan jeda lagi karena RJ dan Anda juga Miftah di sore ini masih butuh tarikan nafas mungkin sebelum kita lanjut nanti di closing statement di akhir. Jadi untuk kalian semua tetap stay tune terus, kita akan jeda dengan satu lagu hanya di One Up FM. Ya, halo rekan Raw semua, masih dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setiada.
Tentunya masih bersama RG Nanda dan juga adik Miftah di sore hari ini dalam formasi 16:53 waktu Indonesia Barat, dan talkshow kita akan berakhir kurang lebih di formasi 17 waktu Indonesia Barat. Ini tempat kita berada di sesi terakhir ya. Oke, tadi kita udah banyak berembuk di sesi pertama dan kedua bersama adik Miftah yang udah mencurahkan seluruh pengetahuan, knowledge, dan lain sebagainya untuk adik-adik semua yang berada di Kota Padang Sidimpuan khususnya. Jadi kita akan tanya lagi untuk adik Miftah ini, sebenarnya selama mengikuti ajang kemarin mungkin Putri Kebudayaan Cilik ya tahun 2024, apa sebenarnya yang Miftah pelajari dari pengalaman dari saat kemarin hingga saat ini? Mungkin bisa dibagikan untuk adik-adik yang sedang mendengarkan talkshow-nya atau mungkin orang tua dan lain sebagainya, sehingga bisa mengetahui apa aja benefit yang kita dapatkan selama ikuti program yang diikuti oleh Miftah secara pribadi. Silakan. Oke, yang Miftah pelajari selama mengemban gelar The Church Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2024. Miftah sangat mempelajari banyak hal, mulai dari berteman. Di saat Miftah ikut ajang kompetisi, itu Miftah merasa sendiri karena teman-teman yang dari luar Provinsi Sumatera Utara itu rata-rata kan tidak Miftah kenal. Ya, betul. Nah, jadi Miftah mencoba untuk berteman. Ternyata berteman itu sangat indah. Bahkan kami berbagi cerita dan pengalaman tentang kebudayaan yang ada di daerah kami. Dan Miftah belajar tentang walau sesibuk apapun tugas yang diemban, jangan lupa untuk beribadah dan sholat 5 waktu juga. Seperti mengaji juga itu termasuk hobi Miftah juga, menyanyi juga. Nah, terus guru itu pernah bilang kepada Miftah, jangan lupa ya untuk belajar, harus lebih update, jangan ketinggalan gitu. Betul, ya. Jadi kadang Miftah minta bantuan dari teman-teman ya kan, untuk memberitahukan pelajaran apa yang Miftah ketinggalan. Jadi semua itu dilakukan dengan cara sama-sama. Jadi Miftah tidak pernah ketinggalan tentang belajar. Tentang OSIM juga, Miftah sudah pastinya sangat sering untuk tidak rapat, tapi Miftah selalu berusaha yang terbaik untuk OSIM. Nah, terus Miftah juga sekali setahun sering ikut lomba MTQ tingkat kecamatan hingga tingkat kota. Oke, waduh, Masya Allah, ini ternyata selain dukungan secara sosial, secara akademis, ternyata secara rohani ini harus bersih juga ya rekan-rekan semuanya. Dari Miftah katanya harus rajin beribadah, rajin Quran untuk yang muslim, mungkin untuk adik-adik yang non-muslim menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Tentunya juga harus update katanya dari arahan guru ya, tentu ya. Kalau Miftah sekarang ini maksud apa ya, gen alpha kali ya, harus up to date lah gitu ya, nggak boleh kuno ya kalau istilahnya ya, nggak boleh ini ketinggalan zaman ya. Oke, ini bagus sekali. Walaupun tadi itu sebenarnya Miftah juga mengemban tanggung jawab di sekolahnya, itu memang kita harus bisa manage waktu lagi, nggak bisa ikut rapat, tapi kita harus bisa kontrol kemudian apa yang mungkin bisa dibantu ya di Miftah seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi kalau untuk teman-teman yang seusia dari Miftah sendiri ya, mungkin sekarang bersekisaran ya di kelas 8 SMP lah lebih tepatnya, dimanapun berada, sebenarnya apa ya pesan Miftahul supaya mereka juga berani ya meluangkan atau melangkah agar berani mulai dari berprestasi, mungkin dari hal-hal kecil yang sederhana jadi hingga bisa nanti ke nasional bahkan ke kancah internasional. Silakan Miftah. Pesan dari Miftah untuk teman-teman semuanya, sebenarnya untuk meraih prestasi itu tidak mudah. Jadi pastinya perlu berlatih dan berlatih. Jadi di saat seseorang itu berproses, jangan diremehkan dan direndahkan, karena pastinya akan meraih suatu prestasi hasil yang membanggakan. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan malu untuk mengikuti pageant, karena di pageant kita akan belajar cara melangkah untuk lebih baik lagi, dan kita juga diajari bagaimana speaking untuk lebih baik lagi, dan kita diajari untuk berbahasa Inggris untuk bisa ke tingkat internasional. Jadi kepada teman-teman semuanya, jangan takut, harus berani. Karena walaupun Miftah Putri pageant yang di mata semua orang itu kadang ya tidak muslim ya,
seperti yang Miftah alami selama ini. Tapi ayah saya sendiri itu alim ulama Desa Ujung Gurap, Batu Nadoa. Juga ketua BKM Masjid Darwin di Perumahan Girianato 1 Padang Sidimpuan. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan langsung beranggapan negatif. Teruslah positive thinking untuk mendapat hasil yang terbaik. Oke, waduh, ini great banget ya, komprehensif lagi dan lagi jawaban dari adik Miftah ini. Benar-benar kayak apa ya istilahnya ya, saya rasa lagi ikutin seminar gitu dari seorang motivator kalau dengerin Miftah ini ngomong ya rekan-rekan semuanya. Tapi mungkin ini karena memang formasinya hampir mendekati 17 waktu Indonesia Barat, mungkin ini satu tanggapan terakhir sebelum closing statement apa yang akhirnya akan disampaikan oleh Miftah sebelum kita menutup talk show di sore hari ini ya. Sebenarnya apakah Miftah itu punya rencana atau plan ya kedepannya untuk mengikuti ajang atau kegiatan lain di masa depannya? Karena saya yakin sosok dari Miftah ini mungkin gak akan stop di titik yang saat ini, walaupun udah nanti ikut skala internasional, mungkin akan langsung mengeksplor lagi hal-hal yang baru, memperoleh knowledge yang baru, relationship yang baru atau lain sebagainya. Mungkin boleh disampaikan juga untuk Miftah sebagai tanggapan terakhir sebelum closing statement ya. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Jadi Miftah ingin ikut Putri Kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidimpuan ya. Itu juga memiliki ajang ke nasional. Karena Miftah mendapat dukungan dari Ibu Kepala, jangan berhenti di sini saja, lanjutkan bakatmu ya gitu. Jadi pastinya Miftah ingin sekali melanjutkan bakat Miftah untuk kedepannya. Oke, baik ya. Berarti nggak ada batas saja, apapun sekiranya yang mungkin bisa membawakan nama baik secara pribadi, institusi, keluarga, teman-teman, dan juga lingkungan kita sekitarnya berarti Miftah ya. Baik, mungkin terakhir, mungkin closing statement, apa yang ingin Miftah sampaikan sekiranya mungkin dari awal tadi hingga sekarang mungkin ada yang belum kita kupas, ada yang belum kita bahas, dan mungkin apa yang sekiranya inti yang harus disampaikan kepada seluruh pendengar, kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang yang telah memberikan support, bantuan, dan lain sebagainya. Silakan. Nah, pasti semuanya teman-teman bertanya-tanya apa arti dari gelar Miftah, yaitu kebudayaan Nusantara. Kebudayaan Nusantara itu berbeda dengan kebudayaan Indonesia. Karena kebudayaan sendiri memiliki arti adalah adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat yang sudah menjadi karya, sastra, dan sudah ada sejak dulu. Nah, sementara Nusantara memiliki arti dua kata, Nusa dan Antara, yang diambil dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu adalah kitab dari abad ke-14, tepatnya pada masa kerajaan Gajah Mada, yakni Majapahit. Nah, terus Nusa dan Antara ini memiliki arti wilayah pulau-pulau di luar Jawa, berarti kebudayaan yang menyeluruh. Berarti kita semua harus mendalami kebudayaan itu dengan cara menekuninya, melestarikannya, dan kita semua harus mencintainya. Budaya tidak boleh hilang dimakan masa, karena budaya pastinya akan menerima perubahan-perubahan dari luar. Jadi jangan sempat itu terjadi. Oke, terima kasih. Oke, baik ya. Baik, bagus sekali untuk Miftah. Plus banget dari Arjinan dan mungkin untuk seluruh pendengar. Tetapi tadi ada mungkin sedikit kendala, ada maintenance. Tadi Arjinanda lupa gitu ya, udah sebutin nomor handphone, tapi Arjinanda lupa untuk baca saking asiknya ngobrol sama adik Miftah ya. Mungkin mohon maaf untuk pendengar semuanya tadi udah bertanya. Kita akan kupas sekarang mungkin singkat aja untuk adik Miftah. Arjinanda akan bacakan pesannya dari via WhatsApp, mungkin yang secara pribadi ingin lebih dekat dan juga mengetahui dari perjuangan adik Miftah ya. Mohon maaf untuk karena tadi saking asiknya udah lupa ya Arjinanda ini. Oke, yang pertama kita bacakan ya, katanya Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam ya, dengan nomor ujung 08. Katanya mau nanya dong, katanya untuk adik Miftahul Berkah, apa aja nih persiapannya ke ajang internasional? Kan tadi sempat disinggung nih, ternyata ada yang nanya kira-kira persiapannya seperti apa nih. Silakan untuk adik Miftah. Persiapan yang pertama adalah tubuh kita harus diolah dengan cara berolahraga rutin, makan yang sehat, agar tubuh kita tidak hancur ya saat kita berlomba nanti. Itu harus sangat dijaga karena kadang kita juga merasa tidak enak badan. Nah, terus kalau untuk
Hal-hal lain seperti makeup, desainer itu akan disiapkan oleh RD saya sendiri. Oke, siap kalau gitu ya. Berarti udah terjawab untuk nomor ujung 08 alias dengan atas nama Bang Ilham ya. Oke, untuk Bang Ilham semoga terjawab dari jawaban adik Miftah. Next selanjutnya masih ada katanya dari Yuni, ini atas nama Yuni, katanya mau nanya dong Bang, katanya apa yang memotivasi Miftah untuk mengikuti pemilihan Putri Kebudayaan Nusantara katanya. Silakan Miftah. Motivasi yang Miftah dapatkan untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Kebudayaan Cilik Nusantara ialah ingin lebih berbudaya, Oke. ingin lebih sejarawan, ingin lebih tanggap dengan hal-hal baru, dan Miftah sangat ingin sekali mengendalami tentang budaya. Oke. Ya pastinya itu juga dengan dukungan dari ibu kepala sekolah saya. Oke, baik Adik Miftah. Dan ini terakhir ya, satu pertanyaan lagi dari Rosa ya, atas nama Rosa katanya mau nanya, katanya gimana pengalaman Miftah ketika mengikuti pemilihan Putri Kebudayaan jenjang nasional katanya. Tadi memang sudah sempat dibahas, mungkin lebih spesifik untuk Kak Rosanya. Silakan untuk Miftah. Oke, pengalaman yang Miftah dapatkan dari ajang nasional kemarin, Miftah lebih banyak tahu tentang kebudayaan yang dibawakan oleh teman-teman Miftah karena sering berbaur juga, berbicara gitu, santai ya kan. Karena biasanya kita itu tidak terlalu formal. Nah, jadi pengalaman yang Miftah dapatkan itu sangat seru, senang dan menarik sekali. Sudah ada perubahan dalam diri Miftah sendiri, baik dari public speaking, pikiran, dan tubuh Miftah. Oke, sama-sama nih ya. Baik, terima kasih untuk Adik Miftah dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah berpartisipasi, yang telah mendengar dan menyimak talk show ini kurang lebih 1 jam bersama Adik Miftah, dan pertanyaan yang sangat realistis, yang sangat to the point ya, padat, singkat dan jelas, dan juga memberikan gambar yang sangat luas untuk kita semua ya. Dan sangat Masya Allah sekali, luar biasa sekali cerita sore hari ini dari Adik Miftahul. Kita belajar bahwa prestasi itu bisa diraih sejak usia muda, asalkan ada kemauan, usaha dan dukungan dari orang-orang sekitar. Terima kasih banyak untuk Miftahul Berkah Siregar, third runner up Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2024, yang sudah berbagi cerita dan semangatnya bersama kita semua. Dan tentu terima kasih juga untuk kamu rekan Rau yang setia bersama kami di 105 Raw FM. Saya Erjinanda pamit undur suara. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Tetap semangat, cintai budaya, dan jadilah inspirasi bagi sekitar. Dan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.